Oke, kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Terdengar Ibu. Oke, nggak jelas ya. Sebelum saya mulai, apakah semuanya sudah melakukan presensi? Masih ada yang belum presensi? Sudah semua ya, presensi? Oke, teman-teman sebelumnya, mohon maaf karena kuliah, pengganti kita ya harus dilaksanakan di, weekend dan harus dilaksanakan di, malam hari. Jadi kemarin, dengan Nimrod ya, sudah, mencoba untuk mengatur jadwal untuk kelas pengganti yang harusnya kemarin, tapi, ternyata bertabrakan dengan jadwal, nguji saya ya. Jadi, mau tidak mau kita harus, kuliah di, weekend ya, apalagi minggu depan kita harusnya sudah masuk di, minggu kelima. Sedangkan malam ini kita baru masuk ke, minggu ke-12. Jadi sepertinya akan sangat sulit ya, ke depannya untuk mendiskusikan kembali terkait, kelas pengganti. Jadi, nanti di akhir, materi itu akan saya, kasih tugas mandiri ya. Jadi tugas mandiri ini adalah, pengganti dari pertemuan ke-4. Jadi akan ada, 2 pembahasan, malam ini dan diakhiri nanti dengan, tugas ya. Jadi tugasnya itu adalah pengganti dari, pertemuan keempat. Kira-kira slideshow tidak di, layar teman-teman? Belum ya? Sudah slideshow belum? Sudah Ibu. Sudah slideshow ya tampilannya? Hmm. Nah, oke, teman-teman ya, jadi sesuai dengan kontrak, perkuliahan ya yang sudah kita bahas di minggu, pertama ya di materi kedua itu kita akan bahas terkait, resistivity. Jadi di awal perkuliahan kita sudah pelajari ya, apa itu metode geofisika ya, terus metodenya, apa saja dan, sudah saya sampaikan juga bahwa di, geofisika tambang, kita bahas ya hanya 2 metode. Ya jadi, resistivity dan, magnetik ya. Jadi mungkin kalau kelas RB itu Ibu Alicia sudah masuk ya, saya tadi lihat, presensinya. Namun untuk kelas, RA ya Ibu Alicia, mungkin belum sempat masuk. Jadi nanti silakan ditentukan untuk, kelas penggantinya.
Bisa tidak ya? Nggak bisa. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa teman-teman dari, geofisika ya. Jadi, di awal juga sudah saya tanya kenapa mengambil ya mata kuliah geofisika tambang, di tambang. Materi ya, jadi materi yang kalian sudah dapatkan di, prodi kalian itu akan sama ya, jadi akan, berulang ya. Jadi, terkait dasar atau metode dari, resistivity. Nah, di sini, kita bahas terkait, resistivitas ya, teman-teman ya. Jadi, sudah kita ketahui bahwa, geofisika itu adalah, suatu cabang ilmu ya, di mana, kita ingin interpretasi apa yang ada di bawah, permukaan bumi dengan prinsip, fisika. Nah, prinsip fisika yang ada, di, resistivity ini adalah, hukum Ohm ya. Jadi di mana hukum Ohm ini menyatakan bahwa, tekanan suatu penghantar merupakan perbandingan antara beda, potensial terhadap, arusnya ya. Jadi, di resistivity ini kita, menginjeksi ya sebuah arus ke dalam permukaan, bumi, sehingga kita, mendapatkan nilai resistivity, semu ya untuk menginterpretasikan apa yang ada di, bawah permukaan, bumi. Nah, jadi untuk, apa lagi namanya, metode, resistivity, ada beberapa tipe surveinya ya. Jadi ada, profiling ya atau 1D ya dan ada, apa, secara vertikal ya. Jadi, ada 2. Nah, untuk profiling ini berarti kita hanya ingin, melihat secara, lateral saja ya, lateral saja apa yang ada di, bawah permukaan bumi. Jadi biasanya kalau misalnya profiling ini, ya konfigurasi yang bisa digunakan itu misalnya, Wenner ya, misalnya Wenner. Jadi, penggambarannya, seperti ini. Jadi kita ingin lihat, berapa sih, nilai, resistivity yang ada di bawah, permukaan bumi. Nah, yang kedua, ini masih sama ya. Jadi, tipenya tuh masih profiling, di mana di tipe profiling ini, diasumsikan bahwa, geometrinya, tetap sepanjang, lintasan ya. Jadi, untuk misalnya ya, jadi, di sini, teman-teman ya, jadi, di sini, ada 2 elektroda ya, jadi ada elektroda potensial dan, elektroda, arus ya. Jadi, teman-teman dari tambang ya, jadi Mn itu adalah elektroda, potensial ya, dan Ab itu adalah, elektroda, arus. Jadi menggunakan, 4 elektroda, 2 elektroda arus dan, 2 elektroda, potensial. Nah, secara, profiling ya, secara lateral, teman-teman bisa lihat ya. Jadi, untuk jarak setiap, elektroda ini, sama ya. Jadi untuk, jarak setiap elektrodanya, itu sama. Jadi geometrinya itu sama, panjang atau jarak dari, elektroda satu baik itu, elektroda arus ya, ke elektroda potensial ke elektroda potensial, dan ke elektroda arus itu, sama ya. Jadi untuk jaraknya sama. Jadi teman-teman bisa, lihat ya. Jadi, ini, untuk yang injeksi yang pertama, yang kedua, dan yang, ketiga. Nah, selanjutnya,
di sini, teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat bahwa ada, peningkatan nilai, resistivity ya ketika, arus ini ya, yang kita injeksikan itu bertemu dengan material atau bertemu dengan, apa lagi namanya, batuan yang, berbeda. Misalnya nilai resistivity-nya, lebih, besar ya, nilai resistivity-nya, lebih besar. Nah, di sini untuk, profiling ya, jadi interpretasinya itu semakin besar jarak, antar elektroda maka semakin dalam ya, jangkauannya. Jadi, biasanya kalau misalnya, melakukan apa ya, pengambilan data, geolistrik pasti kita sudah menentukan ya kira-kira, jaraknya itu berapa dan kira-kira lintasannya itu berapa serta arahnya ya. Jadi, lintasan satu, arahnya dari mana ke mana, lintasan 2 seperti itu dan, lintasan 3 itu arahnya, dari mana, ke mana. Ya jadi ini, salah satu ini ya, jadi, gambaran saja ya. Jadi pernah dilakukan, pengukuran, geolistrik ya, 1 dimensi. Nah, yang kedua itu adalah tipe, survei, sounding ya. Jadi, kita ingin, mengetahui apa yang ada di bawah permukaan bumi secara vertikal ya. Jadi, tidak, hanya secara lateral ya, tapi kita ingin ketahui misalnya, secara, vertikal. Nah, di sini ada asumsi, dasar yang, dipakai ya, di mana yang pertama itu lapisan batuan merupakan lapisan yang isotropik dan, homogen ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pengukuran metode ini biasanya menggunakan 2 elektroda potensial dan 2 elektroda arus. Jadi sama saja ya untuk, tipe profiling. Jadi, geolistrik itu pasti menggunakan 2 elektroda potensial dan 2 elektroda, arus. Nah, di sini kalau misalnya, tipe, profiling tadi ya teman-teman kita mulai, pengukuran itu di ujung lintasan ya, sedangkan untuk sounding kita, mulai di, tengah, lintasan. Nah, bedanya di sini itu adalah, jarak ya, jarak antara, elektrodanya dan elektroda yang, bergerak. Kalau teman-teman lihat tadi di profiling itu, setiap, elektrodanya itu akan, berpindah dengan jarak, yang sama ya. Sedangkan di sounding elektroda, potensial itu akan, di titik yang sama ya, jadi tidak berpindah. Yang berpindah itu hanya elektroda arus yaitu A dan, B ya. Jadi A dan B. Nih teman-teman, bisa lihat jadi, elektroda potensialnya tetap, yang bergerak itu adalah elektroda, arusnya ya. Nah jadi, ini, untuk poin yang kedua ya, jadi yang ketiga. Nah, teman-teman, bisa lihat di sini, ya, ini apa, Eee, nilai resistivitas, yang pertama, lebih kecil dibandingkan nilai resistivitas yang, kedua ya. Jadi, yang membedakan tipe sounding dan, resistivity sebenarnya konfigurasinya ya kalau, teman-teman geofisika pasti sudah paham ya. Jadi ada, konfigurasi ada yang dikatakan konfigurasi,
elektroda. Jadi, sesuai dengan apa sih yang ingin kita cari ya. Jadi misalnya kita ingin, cari secara lateral tadi, ya kita bisa pakai, Wener, konfigurasi Wener misalnya. Nah misalnya, tipe, surveinya sounding, jadi kita bisa menggabungkan 2 konfigurasi, misalnya kita menggabungkan, selang bersih dan, Wener. Ya jadi, ini ya, jadi, setiap konfigurasi itu, berbeda-beda ya, konfigurasi elektrodanya. Jadi, untuk Wener, Wener alfa ya, untuk selang bersih, dipol-dipol, pol ataupun dipol-dipol itu, beda ya. Jadi, yang kita dapatkan ya. Jadi kenapa ada, faktor apa lagi namanya, ya apa, konfigurasi, elektroda itu untuk, mendapatkan, ini ya, nilai, resistivitas, sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran ya, melakukan pengukuran geolistrik yang kita dapatkan itu adalah nilai, resistivity, semu. Jadi kurang kurang lebih, resistivity atau tipe survei dari nah, ini, contoh ya, contoh ketika kita, melakukan pengukuran, jadi kira-kira data apa saja ya yang bisa kita ambil atau data apa yang bisa kita, pastinya kita sudah harus tahu, jaraknya ya. Jadi, di sini Mn/2, di sini, B per, 2 ya. Nah, di sini adalah yang kedua yang akan tercatat itu adalah nilai, eee, resistivity-nya ya. Jadi nilai, resistivity-nya itu, berapa. Terus, arusnya itu, berapa dan beda, potensialnya itu, berapa. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini sama saja ya, teman-teman. Nah, kira-kira apa saja yang harus dilakukan ya ketika melakukan, pengukuran, resistivity. Jadi yang pertama, pastinya itu, tahap persiapan ya, jadi, tahap persiapan, teman-teman sudah harus tahu apa tujuan teman-teman untuk melakukan, pengukuran ya, untuk mencari air kah, untuk mencari nikel kah, ya atau untuk mencari, komoditas yang, lain ya. Yang kedua itu tahap penyelidikan, lapangan ya. Jadi teman-teman, harus tahu kondisi dari, lapangannya ya, apakah bisa dilakukan pengukuran geolistrik atau, tidak. Yang selanjutnya selanjutnya processing, data ya menggunakan software ResStudyInf. Jadi, data hasil pengukuran teman-teman, olah menggunakan, ResStudyInf. Setelah itu analisis dan interpretasi ya, jadi teman-teman bisa melihat kira-kira, misalnya, nilai resistivity, sekian itu, apa ya, jadi interpretasinya, apa. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Nah, di sini, untuk peralatan geolistrik sendiri ya, jadi, pasti kita harus punya, sumber arus listrik ya, yang selanjutnya ada, avometer, terus, ada, elektroda ya, 4 buah elektroda, 2 potensial dan, 2 arus, elektroda arus, kabel penghubung, meteran untuk mengukur lintasan, kompas ya untuk mengukur arah lintasan, patok, serta peralatan yang lainnya ya, misalnya alat tulis ya, payung dan, sebagainya.
Nah, ini salah satu contoh ya, desain pengukuran, ya ini, untuk konfigurasi dipol-dipol ya. Nah, di sini, teman-teman, bisa lihat jadi, kalau teman-teman lihat tadi ya bahwa, di profiling itu, adalah konfigurasi elektroda untuk Wener ya, di mana spasinya tadi, sama dengan penempatan elektroda, potensial, di tengah ya, sedangkan elektroda arus di, ujung kanan kiri. Nah, yang untuk sounding tadi ya, itu, konfigurasi selam bersih di mana, untuk, elektroda potensialnya, di tengah ya, diapit oleh elektroda arus, namun, yang berpindah itu adalah elektroda, arus, elektroda potensialnya tetap di, titik yang sama. Nah, untuk dipol-dipol, teman-teman, elektroda, eee, ya ini elektroda arus ya, jadi ini elektroda arus dan ini elektroda potensial. Jadi elektroda arusnya itu bersampingan ya, bersampingan, elektroda potensialnya juga, bersampingan. Jadi, untuk konfigurasi dipol-dipol, seperti itu. Jadi ini, sama ya, kalau ini pol-dipol ya teman-teman, pol-dipol itu, untuk posisi konfigurasinya sama, tapi untuk, arus, elektroda arus yang kedua ini bisa kita letakkan di jarak yang tak, terhingga ya, di jarak, tak terhingga. Nah ini, salah satu contoh ya pengukuran, lokasi atau lintasan dari pengukuran, geolistrik. Jadi, lintasan ini adalah yang, warna, merah ya eee, ini untuk lintasan satu. Jadi ini kurang jelas ya, mungkin, gambarnya ya. Jadi di sini ada sebuah, singkapan ya, jadi ada sebuah singkapan yang terlihat sehingga, kita sudah bisa menentukan sebuah tujuan ya, untuk melakukan pengukuran geolistrik, tersebut. Nah ini untuk, lintasan, keduanya. Ya, jadi nih tadi ya singkapan yang ini adalah, eee, pe biji, besi ya, biji besi. Nah ini, contoh ya, contoh dari, hasil, pengukurannya. Jadi ada, arahnya ya, ada, timur ya, ke barat, juga ini adalah, kedalamannya. Nah ini, sesuai dengan, topografinya ya, jadi ini sesuai dengan topografinya. Ya di sini, teman-teman yang warna ungu ini merupakan, eee, nilai resistivitas yang, paling tinggi ya, untuk biru gelap itu adalah nilai resistivitas yang, paling, rendah ya. Oke, untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Bu. Oke, masih jelas ya?
Oke, sudah tampil lagi, untuk PPT saya. Sudah Sudah, Ibu. Ibu. Oke, nah, di sini selanjutnya kita bahas terkait pengukuran, geolistrik. Jadi sebenarnya, tadi hampir sama, saja ya. Oke, mmm, sebentar. Mhm. Oke, nah, eee, di sini, hanya menjelaskan ya terkait beberapa, metode ya, metode seismik ya, metode untuk, potensial di sini ada gravity magnetik ya, terus ada, metode, geolistrik ya. Jadi ada beberapa, ada siap potensial, induksi polarisasi ya, dan, resistivity. Ini untuk metode, magnetik. Nah, untuk beberapa ya, jadi, beberapa pengaplikasian, geofisika ya yang bisa, digunakan misalnya di sini, ada metode dan, parameter ya, parameter, fisiknya ya, misalnya, seismik ini, elastic, modul, density ataupun kecepatan ya, kecepatan, nah di sini ada, gravity ya, sifat, fisiknya itu, density, magnetic ya, pastinya itu adalah subsibility, magnetic ya, dan electrical ini, electrical, resistivity. Nah kalau, GPR ya, georadar ini, dielectric, konstanta. Nah setiap metode, geofisika ya, jadi di sini ada, pengaplikasiannya ya. Jadi, dia, primary, method ya, atau dia adalah metode utama ataupun, secondary. Jadi, apa lagi namanya, ketika kita melakukan pengukuran, tadi misalnya, gravity ya. Jadi misalnya gravity untuk, hidrokarbon, untuk eksplorasi hidrokarbon ya, untuk, gas itu, bisa kita, gunakan. Nah, di sini coba kita lihat misalnya, resistivity. Nah, di sini resistivity ada pengaplikasiannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ada 6 ya. Jadi bisa untuk, eksplorasi, deposit mineral ya, terus untuk, investigasi, engineering ya, terus untuk, investigasi hidrogeologi ya, terus untuk misalnya, untuk arkeologi ya, jadi misalnya untuk, arkeologi, juga bisa, jadi bisa dilakukan. Nah, selanjutnya ya, jadi ini sedikit, sejarah ya dari, metode geolistrik ya, jadi dari tahun 1900
1920-an sampai, 2010-an ya. Jadi, di tahun 1920-an ini satu dimensi ya, sampai di, tahun 2010-an ya, kita bisa menggunakan 4 dimensi. Tapi ini untuk, monitoring, lingkungan ya, environmental, monitoring. Jadi untuk penggambarannya kurang lebih, seperti ini ya untuk satu, dimensi ya, teman-teman. Ya, jadi, ini satu dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, sampai dengan, 4, dimensi. Nah, untuk contoh pengaplikasian nilai untuk contoh pengaplikasian, resistivity ya, misalnya, terkait, eksplorasi ya, misalnya kita ingin, lihat ya, kita ingin melakukan, eksplorasi, misalnya karst, terus atau misalnya kita ingin, mengetahui alterasi, ketebalan dari, suatu, apa lagi namanya, istilahnya, basement ya. Jadi, ketebalan, alterasi. Nah, ataupun, kita ingin, eksplorasi, biji ya, misalnya tadi biji besi ya, nikel, itu, bisa kita, gunakan atau bisa kita aplikasikan, resistivity. Nah, ini, contoh untuk, intrusi, ya, salt water. Ya, jadi ini menggunakan konfigurasi selam bersih dan Wenner, jadi ada 2 konfigurasi ya. Nah, di sini, interpretasinya yang warna biru itu adalah, salt, water. Jadi ini hanya contohnya saja ya sebelum kita, menyimpulkan misalnya ini adalah, si, salt water sand-nya ini ada beberapa, tahap yang harus, dilewati. Nah ini, untuk, pendeteksian, fault ya. Jadi, ini konfigurasinya, Wenner, selam, bersih ya. Jadi, di sini ya diinterpretasikan bahwa ini adalah hard, rock ya, ini adalah, fracture, rock-nya ya, dan, yang ini ya, jadi yang garis merah merah ini adalah fault detection-nya. Nah, ini untuk, mapping ya, sand dan gravel. Jadi, ini, contoh untuk, 2, dimensi ya. Jadi, di sini juga sudah dicoba untuk, interpretasi ya, bahwa di sini adalah sand and gravel, di sini shell, di sini, silty clay. Nah, ini untuk geoteknik ya. Jadi, investigasi di sebuah tunnel ya. Jadi, sebuah tunnel ini menggunakan konfigurasi, Wenner ya dengan spasi, 2,5 ya. Jadi ini data resistivity-nya, ini data, induksi, polarisasinya. Nah ini, contoh lain ya dari, investigasi site tunnel. Ya jadi, di sini jadi ini permukaannya ya. Jadi ini di atas, tunnel ini dicoba melakukan apa, pengukuran geolistrik untuk melihat kira-kira zona lemahnya itu ada di, mana ya. Jadi, di sini itu, adalah, zona lemah. Nah, ketika kita sudah mengetahui misalnya zona lemahnya ada di mana, kita bisa melakukan ya, misalnya, terkait misalnya kita masang penyangga ya, untuk, menyangga, si, zona, lemahnya ini. Nah ini,
masih sama ya, terkait, tunnel. Jadi ini masih sama. Ini untuk, horizontal, drilling ya. Jadi untuk, apa lagi, namanya, jadi ini, salah satu, apa ya, contohnya saja ya, penggunaan, geolistrik. Nah, ini untuk di lingkungan, jadi untuk, waste disposal area, jadi untuk, melihat ya, kira-kira, disposal waste-nya itu, apa lagi namanya, eee, apa, lokasi untuk disposal area itu, lokasinya apakah bisa kita, gunakan ya, bisa kita lihat, kira-kira misalnya lapisan di bawahnya itu lapisan apa. Jadi di sini, contohnya itu, lapisannya itu ternyata ada, clay ya, jadi ada, lapisan clay. Nah di sini, disposal, areanya. Nah ini, konfigurasi yang digunakan itu konfigurasi, Wener ya, dengan spasi, 5 meter. Oke, ini, untuk, konfigurasi, apa, untuk konfigurasi elektrodanya ya, jadi konfigurasi elektroda ini nanti, untuk membantu kita mendapatkan faktor geometrinya ya, setiap konfigurasi. Jadi misalnya Wener alpha ya, geometrinya itu 2pi, A. Terus, untuk Wener gamma ya 3pi A, untuk misalnya Wener beta 6pi A. Nah ini pasti anak-anak geofisika sudah harus tahu ya, misalnya bagaimana mendapatkan 6pi A ya, bagaimana mendapatkan 2pi A dan sebagainya. Mmm, ini, tabel ya untuk setiap, elektroda ya. Jadi, misalnya untuk, eee, lihat ya di sini ada apa lagi namanya, konfigurasi elektrodanya, misalnya dipol-dipol ya. Pol dan Wener, selam, bersih. Nah, di sini untuk, resolusi untuk kedalamannya ya, jadi kalau misalnya Wener selam bersih itu, reguler ya, kalau untuk, dipol untuk kedalaman itu lemah ya, untuk, Wener selam bersih itu, reguler, untuk pol-pol itu, bagus ya, maksudnya secara, vertikal. Nah, di sini ya, untuk pengenalannya jadi untuk, elektrodanya ya, geolistrik pakai 2 elektroda, arus ya, jadi 2 elektroda, potensial. Ini, contoh ya sistem pengambilan, datanya, ini untuk 1 dimensi, 2 dimensi, dan, 3, dimensi. Jadi kalau seperti ini, contohnya ini konfigurasi, selam bersih ya, konfigurasi selam bersih. Nah, ini kita bisa lihat contoh dari konfigurasi selam bersih 1D ya. 1, dimensi. Jadi yang bergerak itu adalah, elektroda, arusnya ya. Jadi elektroda arusnya, sedangkan elektroda potensialnya itu, tetap. Nah, ini untuk, Wener ya. Jadi untuk Wener, eee, ini, arus potensial itu, mengalami pergerakan ya. Jadi, dengan jarak yang, sama setiap kali perpindahannya, 2A, 3A, sampai dengan 4.
4A. Nah, dari hasil pengukuran tadi kita akan mendapatkan nilai, resistivitas semu ya, ROA-nya sesuai dengan, spasi ya yang, kita, gunakan. Jadi ini, contohnya ya, contoh, apa lagi namanya, data, di lapangan. Nah, untuk pengolahan datanya, biasanya pakai ResTudyInv ya. Jadi, kita pakai, ResTudyInv. Nah, di sini, contoh untuk sistem pengambilan data 2, dimensi ya. Jadi ini 2, dimensi. Teman-teman bisa lihat ya perpindahan elektrodanya ya. Jadi, di sini, menggunakan Wiener, alpha ya. Jadi, Wiener alpha. Jelas ya, perpindahannya jelas ya, teman-teman? Nah, ini untuk nilai resistivity setiap, batuan ya. Jadi misalnya, misalnya, apa di sini ya, misalnya clay ya. Jadi, clay mana ini, berapa ohmmeter sampai berapa ohmmeter, atau misalnya, basalt ya, ataupun, andesit. Nah, ini untuk design of resistivity survey tadi sama saja ya, sudah kita bahas di yang PPT sebelumnya ya. Nah, ini untuk yang 3 dimensi. Jadi kenampakannya kurang lebih seperti ini ya untuk, 3 dimensi. Nah, jadi kurang lebih, dari hasil yang tadi ya, jadi hasil layar-layar tersebut itu nanti akan terlihat misalnya, ore-nya ya, misalnya anggaplah ore ya, jadi akan terlihat, 3, dimensi. Nah, ini untuk contoh 4, dimensi ya, ini untuk Wiener selam bersih. Nah, untuk efek jarak spasi, jadi, semakin kalau jaraknya semakin, spasinya ya, kalau spasinya semakin besar ya, kadang, apa lagi namanya, eee, kan misalnya, dengan spasi yang lebih, lebih. Ini contoh ya proyek, di Gorontalo untuk, akuifer ya. Jadi, di sini sudah diinterpretasi ya, di mana misalnya akuifernya ya, di mana lapisan akuifernya, di mana lapisan, impermeable ataupun, ya lapisan impermeable. Contoh, lain ya. Jadi, ini contoh lain untuk pengukuran geolistrik yang ada di, Sulawesi Selatan. Ini juga sama ya, contoh lain. Tadi ini semuanya contohnya di, Sulawesi Selatan ya, teman-teman. Maksud saya di provinsi ya, di provinsi, Sulawesi. Nah, ini
di Makassar ya, ini di Palu. Sama yang di Palu untuk cari lapisan aquifer. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini tugasnya bisa di screenshot, bisa dicatat, atau bisa difoto. Jadi ada dua soal, buatlah stacking chart untuk pengukuran geometrik dengan panjang bentangan 145 meter menggunakan 30 elektroda. Dengan menggunakan konfigurasi Wiener alpha dan konfigurasi Wiener selam bersih. Yang kedua, untuk target kedalaman 30 meter, tentukan panjang bentangan minimum untuk konfigurasi Wiener alpha, Wiener selam bersih, dan dipol-dipol. Oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. Untuk tugasnya dikumpulkan hari Jumat depan ya. Jadi hari Jumat depan nanti akan kita belum punya Google Classroom ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nanti saya buat Google Classroom, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, sudah dicatat soalnya? Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk hari ini ya. Jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa pertemuan 4 itu digantikan ya dengan tugas tadi ya. Jadi nanti di minggu ke-6 ya, di minggu ke-6 Bu Alicia nanti akan membahas terkait processing ya untuk geomagnet dan listrik. Oke, seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat